Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin bahwa kalian masih tetap semangat untuk belajar, oke ya? Oke anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Dapat diakhiri? Ya. Anak-anak sekalian, video kali ini Pak Guru akan membahas tentang lanjutan materi kita, yaitu tentang perbandingan ya. Perbandingan. Kalau kemarin kita belajar tentang perbandingan antar benda ya, banyaknya benda dengan benda yang lain kita bandingkan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perbandingan besaran ya. Perbandingan besaran ya. Perbandingan besaran. Ya, apa perbandingan besaran itu? Nah, oke, contohnya begini. Bahwa ternyata perbandingan itu ya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali contoh-contohnya ya. Misalkan gini. Contoh. Adi misalkan ya. Adi itu berangkat dari Bondowoso ke Jember yang jaraknya 40 km misalkan. Ternyata Adi itu menempuh antara Bondowoso dan Jember itu dalam waktu 1 jam. Nah, jadi perbandingannya kira-kira berapa kilometer per jam itu kecepatan dari Adi berangkat dari Bondowoso ke Jember. Nah, kecepatan ini yang disebut dengan besaran, nah ya, besaran. Oke? Ya, salah satu contohnya yang barusan adalah kecepatan, ya. Perbandingan besaran yang pertama kecepatan. Kecepatan. Kecepatan itu adalah perbandingan, ya. Jadi kecepatan itu adalah perbandingan antara, ya. Pak Guru misalkan kecepatan ini Pak Guru beri notasi K ya, atau disimbolkan K. Jadi kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dibanding dengan waktu ya. Jadi jarak, ini J adalah jarak ya, W ini adalah waktu. Sehingga kecepatan adalah perbandingan jarak dibagi waktu. Seperti contoh barusan bahwa Adi itu berangkat dari Bondowoso ke Jember. Ya, ini yang jaraknya 40 km. Nah, ditempuh dalam waktu 1 jam. Ya. Pertanyaannya, berapa kecepatan laju Adi? Ya. Adi ini barangkali naik sepeda gitu ya. Jadi Adi berangkat dari Bondowoso itu naik kendaraan ya, naik kendaraan yang jaraknya Bondowoso Jember itu 40 km, ditempuh dalam waktu 1 jam. Berapa kecepatan laju Adi? Ya, itu. Nah, kecepatan sendiri ya. Kecepatan sendiri itu adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 40 km ya. Terus waktunya adalah 1 jam. Di sini kilometer, di sini jam. Nah, maka kecepatan Adi itu adalah 40 dibagi 1. Ya, 40 dibagi 1 berapa? Yaitu 40. Terus 40 apa di sini? Nah, di sini kita bandingkan antara besaran dari satuan dari jarak dan satuan dari waktu, yaitu jam. Jarak kilometer per jam. Nah, per jam. Nah, ini yang menunjukkan adanya perbandingan itu tadi ya.
Nah, sehingga dibuat satuan dari kecepatan adalah kilometer per jam. Kilometer menyatakan jarak, jam menyatakan waktu. Oke? Oke. Nah, ini adalah kecepatan ya. Contoh lagi misalkan bis berangkat dari Surabaya menuju Jakarta. Ya, Surabaya Jakarta jaraknya ya. Surabaya Jakarta ini jaraknya misalkan 900 km. Ya, 900 km. Kemudian waktu yang ditempuh waktunya misalkan 15 jam. Berapa kecepatan dari bis tersebut? Ya, kecepatan itu jarak dibagi waktu. Jaraknya 900 terus waktunya 15 jam. Tinggal 900 dibagi 15 berapa? Dapat 60 km per jam. Nah, seperti itu ya. Pak, apakah perbandingannya hanya kilometer per jam? Oh, tidak. Bisa meter per detik bisa, meter per menit bisa, kilometer per detik bisa. Nah, yang penting itu adalah kecepatan, itu adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Jarak dibagi waktu. Nah, seperti itu, oke? Bisa dipahami ya? Oke, sip. Terus berikutnya yang konsep perbandingan ini digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari itu untuk mengukur yang namanya kecepatan air, kecepatan aliran air ya. Bentar dulu. Jadi masih berkaitan dengan kecepatan, hanya sekarang itu yang kedua, yaitu kecepatan aliran. Nah, kecepatan aliran itu disebut dengan debit ya. Nah, mungkin diantara kalian itu atau orang tua kalian yang bekerja di pengairan misalkan ya, oh ini debit air yang mengalir pada sungai ini misalkan 5.000 liter per menit misalkan. 5.000 liter per menit ya. Nah, debit itu adalah kecepatan aliran. Kecepatan aliran itu berarti kalau dalam benda cair itu merupakan volume. Jadi banyaknya air yang mengalir ya. Banyaknya air yang mengalir. Itu yang disebut dengan kecepatan aliran. Ya, bukan dia itu kecepatannya didasarkan pada cepat arusnya, tidak, tapi banyaknya air yang mengalir tiap satuan waktu. Sehingga debit ini atau kecepatan aliran ini Pak Guru simpulkan dengan D ya, itu merupakan perbandingan antara volume ya, volume dari zat cair itu dengan waktu ya. Jadi volume V ini adalah volume, W ini adalah waktu ya. Contoh misalkan air galon ya yang bervolume 200 liter ya, dialirkan dan habis dalam waktu misalkan 4 jam. Pertanyaannya, berapa debit air tersebut?
tersebut. Oke, jadi tinggal, nah debit itu ya, itu adalah volume dibandingkan dengan jadi perbandingan antara volume dan waktu. Volumenya adalah 200 liter. Waktunya adalah berapa? 4 jam. Nah, maka tinggal membandingkan antara 200 dan 4 dibagi. 200 dibagi 4 berapa? Ya, 50. Terus 50 apa di sini? Ya, karena ini debit merupakan perbandingan volume dan waktu, maka satuannya adalah liter. Ini mewakili volume per jam. Jam ini mewakili waktu, ya. Sehingga debit air galon tersebut adalah 50 liter per jam. Nah, maksudnya adalah jadi air yang mengalir ya, yang mengalir tiap jamnya itu adalah 50 liter. Nah, itu yang dimaksud dengan debit. Ya. Ya, begitu anak-anak ya, bisa dipahami ya. Nah, ternyata bahwa perbandingan itu dalam kehidupan sehari-hari ya, konsepnya itu bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk bermacam-macam hal ya. Contohnya menghitung kecepatan, yang kedua menghitung kecepatan aliran atau debit, gitu ya. Jadi anak bisa dipahami? Iya. Begitu ya. Jadi ini video singkat tentang perbandingan besaran ya. Yang pertama tadi adalah kecepatan, terus yang kedua adalah debit. Untuk lebih jelasnya silakan kalian bisa pelajari di buku kalian ya tentang kecepatan dan debit, atau bisa kalian menambah referensi dengan googling ya, atau browsing di Google ya. Di sana banyak sekali, bahkan contoh-contoh soalnya pun itu banyak sekali ya. Oke, begitu. Saya kira cukup ya untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.